Belakangan ini gebrakan dari Kejati Bengkulu sedang memberantas mafia. Pejabat, Iya, baik pejabat, aparat gitu semuanya. Udah ada yang di TO yang saat itu sampai mendudukkan gubernur aktif. Yakin jaksa nggak ada yang bermain? Nah, siapa ini aktor intelektualnya ini? Ya maksudnya mafia-mafia itu ya memang adanya sekelompok orang misalnya di tanah yang memang ada mungkin aktor intelektualnya. Siapa yang itu main? Kan banyak ancaman sama yuk. Ada mafia COVID juga. Oke guys, kita udah sama, kalau aku manggilnya, saya manggilnya Ayu Yeni. Yeni Puspita. Yuk, legend of Kejati Bengkulu. Beliau ini dulunya spesialis khusus kasus-kasus besar korupsi di Bengkulu. Tapi sebelumnya nggak sumpuk. Udah swipe kan ya? Sudah. Negatif yuk. Negatif. Buka aja masker ya. Dibuka masker dia. Tapi tetap kita jaga jarak. Biar tahu ya bagaimana Iya. Ibu Yeni sekarang ya. Oke. Nah ini spesial hari ini. Ya. Kenapa saya bilang spesial? Karena seperti kita ketahui belakangan ini gebrakan dari Kejati Bengkulu sedang memberantas mafia. Doa, saya mau jadi mafia juga ini. Enak jadi mafia. Janganlah sampai jadi mafia, jangan. Nanti ketemu Ayu ya. Iyalah. Sekarang ketemu yang nyinyir dulu, nyinyir jangan dulu. mafia. Ayo siap dinyinyirin. Siap dinyinyirin, Siap. saling nyinyiri lah. Rata-rata pejabat di Bengkulu ini nggak ada yang mau dinyinyirin. Iya. Tapi Ayu Yeni siap. Ini nyinyiran orang-orang warga plus 62. Tahu kan ya? Apa itu? Plus 62. Warga Indonesia. Oh. Tenarnya itu istilahnya plus 62. Jadi di Google apa Microsoft ya, saya lupa. Jadi orang Indonesia itu komentarnya paling pedas sedunia. Oh gitu. Saya akan coba tanya Ayu dengan cara netizen plus 62 menyikapi dari mafia yang sedang diberantas oleh Kejati Bengkulu, terutama yang saya dengar belakangan lagi banyak pembahasan nih soal aset negara, aset pemerintah yang banyak dugaannya dikuasai oleh mafia tanah di Bengkulu. Benar seperti itu yuk? Kita sebenarnya melaksanakan instruksi daripada Presiden Jokowi sendiri, kemudian diinstruksikan oleh Jaksa Agung, terutama dalam mafia tanah pada masa sekarang ini. Karena bukan hanya di Bengkulu, tetapi di seluruh Indonesia tentunya banyak mafia-mafia tanah. Akibat dari perbuatan dari mafia tanah ini tentunya bisa menghambat pembangunan itu sendiri. Jadi Jaksa Agung menginstruksikan seluruh Kejati, seluruh Kejari se-Indonesia untuk membentuk tim mafia tanah. Tidak hanya tim mafia tanah ya, mafia pelabuhan, kemudian yang terakhir ini yang isu aktual yaitu adanya masalah pupuk. Mafia pupuk juga ada? Pupuk, terutama pada masa sekarang ini kita tahu bahwa harga sawit sangat melejit, sehingga mungkin di situ mafia-mafia pupuk itu bermain. Dan tentunya akan berdampak kepada masyarakat kecil, terutama masyarakat petani sawit, perkebunan sawit yang sulit untuk mendapatkan pupuk, kemudian dengan harga yang selangit. Nah itu semua kita tentunya kita akan melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan daripada pemerintah maupun dari pemerintah daerah sendiri. Ini baru mantau aja atau udah ada tindakan? Kita untuk sementara di Kejati Bengkulu tetap melakukan pemantauan dan monitoring karena di awal ini kita telah membentuk tim ya untuk tim mafia tanah. Kita telah bentuk Januari ini. Tentunya kita akan melakukan pemantauan dan kemudian apabila ada masyarakat kemudian ada mengetahui, karena kita tampak
dukungan dari masyarakat, tanpa ada informasi dari masyarakat untuk mengetahui indikasi itu, kita sangat memerlukan daripada informasi dari masyarakat. Kita ada hotline kita. Silakan nanti masyarakat misalnya ada informasi mengenai adanya mafia tanah, adanya mafia pelabuhan, maupun adanya mafia pupuk, untuk melaporkan segera ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ini saya baca salah satunya mafia bandara juga. Ya, termasuk mafia bandara. Nah, ini konkretnya nanti saya tanyain semua nih satu-satu ya. Tapi sebelum itu, saya mau tahu dulu nih. Mafia kan konotasinya negatif. Iya. Ya kan? Emangnya mafia ini ngapain ya? Sampai mafia tanah, pelabuhan. Ya maksudnya mafia itu ya memang adanya sekelompok orang misalnya di tanah yang memang ada mungkin aktor intelektualnya ataupun bekerja sama, ada suatu kelompok yang menjadikan tanah itu sebagai untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi memang suatu kelompok, makanya dikatakan mungkin mafia. Gitu. Saya tertarik ini ada aktor intelektual. Iya, namanya biasanya seperti itu. Kalau namanya mafia, ada aktor intelektual bekerja sama dengan sekelompok, ya. Sehingga kita memerlukan juga intelektual juga untuk mengungkap daripada mafia itu sendiri. Nah, siapa ini aktor intelektualnya ini? Ini maksudnya gini, saya menjelaskan bahwa karena itu tadi bertanya bahwa mafia. Mafia itu seperti konotasinya seperti apa? Nah, mafia itu sekelompok orang yang bisa jadi di belakangnya ada aktor intelektual, saya bilang. Tetapi untuk di Bengkulu, terutama di Bengkulu, kita belum ada ya mendapatkan informasi, tetapi kita menunggu sambil kita terus melakukan pengawasan dan pemantauan. Oh, sejauh ini belum tahu siapa? Nah, belum tahu. Maksudnya belum tahu, belum ada informasi. Belum tahu apa nggak mau ngasih tahu? Oh, memang belum tahu. Kita siap menerima secara terbuka. Kalau ada misalnya masyarakat yang mengetahui, silakan. Kita akan tindak lanjuti. Pejabat. Iya, baik pejabat, aparat gitu semuanya. Udah ada yang di TO? Untuk sementara kita monitoring dulu. Iya. Takut apa nggak enak ini? Oh enggak. Kita ngomong apa adanya. Malah kita mengharapkan nih masyarakat Bengkulu, masyarakat Bengkulu, apabila ada dari kalian yang mendapatkan informasi adanya mafia tanah, mafia pupuk maupun mafia dari pelabuhan, silakan laporkan atau datang langsung ke Kejaksaan Tinggi atau hotline kita ada. Boleh sebutin apa hotline? Ada hotline kita. Saya lupa ya, tetapi nanti kita informasikan ya. Ya di bawah ini ya. Ya, nanti di bawah nanti ditulis silakan di hotline di bawah ini. Gitu. Bukan nomor HP Ayu kan? Oh, boleh, nomor HP saya juga boleh. Oke. Jadi modusnya itu kayak gimana Ayu? Ya, misalnya bisa seperti misalnya tanah negara yang kemudian yang karena belum digarap dan diperjualbelikan, bisa seperti itu kan, diperjualbelikan oleh baik itu misalnya aparat maupun ASN sendiri ataupun masyarakat, yang sehingga kemudian itu dikuasai oleh mereka, mendapatkan keuntungan dari sana, padahal diketahui bahwa itu misalnya sudah sebenarnya punya pemerintah kayak gitu kan. Punya pemerintah. Iya. Berapa banyak aset negara yang sampai hari ini itu dikuasai mafia? Nah, kita belum tahu. Itu kan kita menggambarkan. Kalau situ berapa banyak, berarti kami sudah menangani. Nah, ini di tahun 2000 karena kita diinstruksikan itu di awal tahun 2022 ini untuk tetap membentuk tim mafia tanah. Jadi kan kita belum ada nih. Tapi ancang-ancang mungkin kalau ada informasi cepat kita akan tangani. Hati loh sama Ayu ini nih. Soalnya beliau ini pernah menangani kasus tenarnya itu ya, terkenalnya itu waktu kasus BPHTB ya. Dana BPHTB dan BPHTB ya. Yang saat itu sampai mendudukkan gubernur aktif donga kita. Izin donga. Agus Rin M. Najamuddin waktu itu kena berapa tahun? Kena 4 tahun. 4 tahunan ya. Waktu itu saya kenal betul sama Dang Agus Rin, tapi di luar yang itu, selama Ayu menangani kasus korupsi di Bengkulu, saya dengar dulu nih banyak ancaman sama Ayu. Itu sih itu merupakan suka duka dalam penanganan perkara korupsi.
itu Resiko malah pekerjaan ya. risiko pekerjaan. Tapi kalau kita memang bekerja sesuai dengan aturan dan kemudian kita menyerahkan diri kepada Allah, mudah-mudahan kita dalam penanganan perkara korupsi, kita memang niat untuk memang istilahnya niat untuk melaksanakan tugas, insya Allah kita tidak ancaman itu tidak takut, kan itu biasa saja. Biasa orang ngemop saja kan kalau dalam penanganan perkara korupsi. Itu dulu kalau korupsi ini banyak soal pejabat, soal ini. Iya. Nah ini yang sekarang mau Ayu tanganin itu, yang mau saya tanya, ini mafia Ayu. Tahu kan Ayu mafia kayak gimana? Udah pernah nonton film mafia di luar gitu? Apa Ayu nggak ini? Lah, enggak lah, kita kan kalau untuk kebenaran dan memang sesuai aturan kenapa takut? Sepintar-pintarnya tupai melompat, kan ada istilahnya, mau apapun akhirnya kan akan jatuh juga orang. Kalau terlalu berlebih, berover kan akan jatuh juga ya. Karena nggak hati-hati. Iya, kita yang paling penting kita melaksanakan tugas fungsi, karena misalnya risiko jaksa itu memang pilihan kita, sudah pasti kita ada risiko-risikonya, tetapi kita bekerja sesuai dengan aturan saja. Iya, mudah-mudahan kita tidak ada istilahnya ada rintangan dalam mengungkap suatu kejahatan itu. Yakin Kejati Bengkulu bisa? Yakin, asal niat ikhlas tulus dalam melaksanakan tugas, yakin semua bisa kita berantas, dan mohon doanya tentunya ke semua kalangan agar Kejaksaan Tinggi bisa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, dan tentunya kita mohon perlindungan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang benar-benar itu pasti yang jagain yang di atas ya. Iya, insya Allah. Kalau dijagain Allah pasti. Iya, yang penting kita kerja benar, tidak macam-macam. Ya. Mudah-mudahan Tuhan merestui kita dan melindungi kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi saya umumkan kepada para mafia di Bengkulu, Anda sedang ya senam jantung, senam squat jantung, ya. Jadi dari sekarang ada apa kira-kira untuk mafia ini dihentikan atau beresin nih? Iya, untuk sementara dihentikan, jangan ada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan pemerintah maupun merugikan masyarakat. Karena apabila ini akan tentunya akan berurusan dengan aparat penegak hukum, ya. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan daripada masyarakat maupun negara. Ini penindakan atau cuma hanya pembenahan yang pastinya kalau ada perbuatan yang sudah terjadi tentunya kita akan tindak. Ya. Tetapi itu aparat. Baik semuanya, semua buat aparat, masyarakat, siapapun kalau memang melakukan perbuatan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang dapat merugikan masyarakat, kemudian dapat merugikan juga negara maupun pemerintah, sudah pasti itu akan berurusan, dapat ditindak dengan tegas. Seperti contohnya seperti mafia tadi. Iya. Apa bisa hanya Kejati yang untuk memberantas ini? Wah, semuanya dong. Kita semua aparat penegak hukum tentunya saling bersinergis dari semua aparat ini dan pihak-pihak terkait. Tentunya kita bersinergis sehingga semua itu bisa terungkap, bisa mengungkap adanya perbuatan-perbuatan tindak pidana tersebut. Nah, ini mafia tanah nih intinya gini, yang saya pahamin ya, mungkin bener nih kalau saya salah. Ada tanah negara tadi itu kan, disertifikatkan. Iya. Terus entah kayak gimana, ada gejolak apa ini. Salah satunya sempat heboh kemarin soal tanah Pelindo ya. Iya. Pernah ada mendengar tanah Pelindo, dan saya baca di berita katanya ada 11 aset milik provinsi, betul. Provinsi Bengkulu yang saat ini dikuasai oleh mafia. Nah, konkretnya lagi yuk, itu penguasaannya seperti apa? Yang ada terjadi di sana itu apa? Apakah ribut-ribut soal sertifikat atau lahannya bersebelahan atau berebut apa, itu kayak gimana? Ya. Jadi perlu kita luruskan bahwa yang mafia itu yang bagaimana, yang misalnya yang seperti yang pernah kita tangani, bahwa memang salah satu tugas intelijen adalah untuk pengamanan daripada aset, salah satunya pengamanan pembangunan dengan salah satunya melakukan pengamanan aset. Yang 11 hektar diamankan itu bukan dalam arti itu sudah tindak pidana mafia, tidak seperti itu. Mungkin perlu kita luruskan bahwa tanah 11 hektar itu yang merupakan hak milik daripada pemerintah provinsi, itu karena ditinggalkan bukan di ini ya. Kemudian ada dikuasai oleh masyarakat, dikuasai mungkin di atasnya itu ada dibangunkan bangunan dan apa, padahal itu
setelah kita cek di BPN itu adalah merupakan tanah milik daripada provinsi. Nah, kemudian makanya di sana itu kita mengamankan, menginformasikan bahwa ada diumumkan bahwa tanah ini adalah milik pemerintah provinsi berdasarkan hak milik nomor tanggal ini, dan apabila ada merasa yang mempunyai sertifikat di atas tanah tersebut, coba nanti dihubungi BPN. Tapi sampai sekarang itu belum ada yang menyatakan bahwa baik yang masyarakat yang sudah menduduki bangun sana bahwa mereka menyatakan sudah punya sertifikat. Berarti mereka belum ada yang punya sertifikat. Belum ada yang menginformasikan seperti itu. Oh. Iya, mungkin kan kebanyakan seperti masalah-masalah tanah di Provinsi Bengkulu ini, misalnya lahan yang ditinggal padahal itu sudah ada pemiliknya. Kadang-kadang masyarakat seakan ini tidak, ini yang penting mereka menggarap, kemudian membangun di sana padahal ada sertifikatnya. Kadang ada seperti itu, iya. Makanya perlu kehati-hatian, kadang-kadang itu memang penertiban dalam penerbitan sertifikat. Kadang-kadang memang ada terjadikan banyak masalah di Provinsi Bengkulu ini, seperti ada sertifikat tumpang tindih terjadinya. Nah itu pertanyaan, bisa tumpang tindih itu gimana? Ya itu mungkin kurang ketidakhati-hatian dalam penerbitan sertifikat. Nah itu yang perlu kita kita lakukan, mencari tahu mengapa sampai seperti itu terjadi. Nggak ada pertanyaan pikiran kalau BPN ada main? Iya, itu semua bisa terjadi seperti itu. Bisa ini. Tapi itu kan ada beberapa kasus seperti itu sininya. Tapi sudah ada yang memang yang kemudian terjadi sertifikat tumpang tindih itu memang sudah ditangani tindak pidana umumnya, sudah inkra dan kan banyak yang sudah ini. Tapi sudah berkoordinasi sama BPN soal ini. Ya sudah, yang maksudnya kan banyak juga perkara-perkara yang udah ditangani oleh Polda masuk, sudah kita sidangkan, ada seperti itu juga. Ada gitu juga. Iya. Tapi kan bukan dalam arti besar yang kalau tadi sekelompok, benar kalau mafia tadi kan pengertiannya kan beda. Iya. Itu terorganisir kalau. Iya, terorganisir maksudnya. Kalau ini kan memang mungkin ketidakhati-hatian atau penerbitan dan bagaimana, karena itu kan ini sih sehingga bisa terbit sertifikat 2 seperti itu. Oke, itu yang sedang banyak dibahas soal mafia tanah. Nah, secara garis besarnya kita udah tahu nih apa yang mau dilakukan Kejati untuk mensukseskan tadi instruksi presiden, betul ya? Iya, presiden, kemudian kita juga melalui Jaksa Agung menginstruksikan membentuk tim mafia tanah ya. Nah, saya penasaran sama mafia pelabuhan. Ini modusnya kayak gimana ini? Apa yang terjadi di situ? Mafia pelabuhan itu seperti misalnya kita adanya pengiriman barang ilegal atau seperti itu. Banyak kita lari ke sana itu. Ada barang ilegal tuh apa ini? Ya banyak lah, apa aja yang tidak mungkin melalui pengiriman secara sah, tidak melalui ini kan banyak lah seperti itu. Bisa batu bara bisa, semuanya kan bisa dikirim, yang misalnya harus kemudian dikirim tidak memerlukan biaya yang tinggi dan kan bisa seperti itu. Yang tidak harusnya masuk ke negara tapi tidak sejumlah itu, kan bisa jadi seperti itu. Tapi itu kan menjadi perhatian kan, karena seluruh provinsi dan seluruh ini kan di seluruh se-Indonesia ada ya? Se-Indonesia, karena untuk istilahnya banyaknya yang barang-barang keluar yang tidak sesuai dengan secara ilegal, mungkin seperti untuk mengantisipasi itu, makanya perlu dibentuk tim pelabuhan tadi. Tim pelabuhan. Iya. Mungkin saya boleh tanya gini, ekspor Bengkulu ini selain batu bara apa aja sih yang lain? Sawit lah, ada minyak itu ya. Sawit itu paling itu nggak terlalu ini sih kalau di Bengkulu ya. Ada terpantau soal kayu kah atau apakah? Nah, kita belum terpantau, tapi nanti kita akan tetap melakukan monitor. Kayaknya belum ada kalau kayu ya. Yang memang yang secara rutin, secara intensitasnya memang ini sawit ya. Sawit. Sama batu bara itu ya. Sawit sama itu aja sih. Memang kita kalau di pelabuhan, kalau Bengkulu nggak terlalu seperti kota-kota besar. Tapi itu udah jalan itu dari untuk gerakan ini, memberantas mafia pelabuhan ini sudah berat. Sudah ya. Tentunya kita berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, pihak pelabuhan sendiri ininya. Iya. Oke, terus ada mafia bandara. Termasuk soal barang. Ya termasuk lah itu, termasuk itu juga. Bukan soal Covid kan?
Iya, bukanlah bandara, Ya, tetapi siapa tahu ada mafia. ya mafia COVID. Tapi kita perlu waspadai juga dengan sekarang kan ada apa namanya penambahan COVID baru kan di Bengkulu Iya, kan. Omicron Yang tadinya gitu ya. kita cuma cukup berbahagia sudah nol beberapa Nol, bulan, iya. tapi nyatanya akhir-akhir ini ada ini Ada juga. masuk. Mungkin perlu diperketat juga bahwa kita jalan darat, laut dan udara untuk menghindari jangan sampai COVID ini kemudian seperti yang kemarin-kemarin, terutama Omicron kayak gitu kan. Iya. Ya, perlu antisipasi diperketat juga. Udara, laut, ya kan, darat. Enggak diberantas mafia ininya. Apa yuk nggak tahu? Saya kasih tahu loh nanti. Oh, boleh nanti ya diinformasikan ke kita. Ada mafia COVID juga. Mafia COVID ya. Swep-swepan. Ah, gitu ya. Apa? Kalau gitu apa? Vaksin-vaksinan gitu. Kalau vaksin kan vaksin beneran lah. Ada? Enggak. Ya kan itu kejadian tuh kemarin heboh viral di ini, ada anak sekolah Hmm. disuntik Oh kosong. yang itu ya Iya. pernah di ini iya sih. Tapi kan pernah di Bengkulu kantor di kantor bahwa karena kecapeannya ya terlalu banyaknya masyarakat yang dia ini akhirnya ada yang terkosongkan gitu. Itu yang pernah di kantor itu. Oh, enggak tertarik Yang untuk kan ada tuh bisa aja lolos. ya, tapi untuk sementara di Bengkulu kita tetap kita melakukan pemantauan terhadap tentunya pelaksanaan vaksin, perkembangan COVID. Nanti kita ini juga pantau juga. Maaf ya, dulu saya kan nggak nyinyir, ini nggak nyinyir saya. Iya. Itu jadi pelabuhan masih soal pelabuhan, Iya, bandara pelabuhan. masih soal barang. Iya, apa ini. Satu lagi tadi ada juga sedang Kejati Bengkulu memberantas soal mafia pupuk. Nah, Iya. ini soal harga sawit ya, Iya. yang sedang naik daun apa ini. Mafia pupuknya yang kayak gimana? Yang udah dikerjain sama Kejati? Ya, kita tetap melakukan pemantauan apa penyebab daripada misalnya seperti kok pupuk selangit harganya, kemudian sulit untuk mendapatkannya. Adapun salah satunya kadang-kadang katanya begini bahwa kita minta pasokan pupuk itu sebenarnya tidak berdasarkan data yang ini ya jumlah daripada petani-petani. Karena yang masuk katanya yang bersubsidi itu tidak sesuai dengan yang kenyataan di lapangan, sehingga pasokan pupuk itu ya tidak seimbang. Dengan tidak seimbang tersebut sehingga kebutuhan daripada pupuk itu tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang masuk. Nah, itu akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain, harganya selangit karena rebutan. Istilahnya ada 3 kue, ini yang butuh 10. Oh. Ya, seperti itulah kira-kira. Kemudian karena rebutan tersebut mereka mungkin menaikkan harga tersebut. Nah, kita merekomendasikan bahwa agar pemerintah memang untuk kebutuhan pupuk misalnya dalam 1 bulan itu memang benar-benar tidak didata jumlah daripada petani-petani yang membutuhkan pupuk itu, terutama pupuk yang bersubsidi. Emang Kejati nggak ada dapat data soal? Dapat kita, Dapat ya justru itu makanya saya bisa bicara gini karena saya berdasarkan data yang itu tidak sesuai, data yang petani yang membutuhkan itu tidak sesuai dengan yang yang membutuhkan tidak sesuai dengan yang dilaporkan berapa pupuk itu dibutuhkan itu. Kaya Sehingga itu tadi ada yang bermain bahwa akhirnya pupuk itu dinaikkan karena rebutan tadi. Nah, Ayu bilang tadi ada orang lain. Ya, kita lagi memantau orang lain itu. Ya, nanti kita akan melakukan pemantauan. Kira-kira yang bermain ini mulainya dari titik mana? Ada yang bermain. Iya, ada yang Iya. Saya nggak minat soal titiknya dari mana. Iya. Siapa yang itu main? kan dugaan kita. ada yang bermain, tetapi siapa who is itu nanti kita lagi pantau di mana titiknya itu sehingga harganya ini mulai daripada seini. Kita sudah mengumpulkan data-data dan sudah kita laporkan dari seluruh Kejari dan kemudian kita juga ini bahwa apa yang menyebabkan harga pupuk itu. Bakal ada tim khusus yang menciduk itu. Iya, nanti kita lakukan memantau daripada perkembangan pupuk itu sendiri. Tapi mudah-mudahan ke depan ini setelah ini kita lakukan pemantauan tuh pupuknya stabil kembali. Pupuknya
harganya targetnya stabil kembali. Iya. harganya stabil. Iya. Oke. Itu kan dari banyak pihak, ada kita dugaan ya. Gini. Tapi sesama tahu lah. Iya. Dugaannya ada pejabat yang bermain atau pemangku kebijakan atau ada aparat bermain. Yakin jaksa nggak ada yang bermain? Enak loh yuk. Insya Allah kita tidak ada yang bermain lah, mudah-mudahan. Tetapi kalaupun ada yang bermain, kita juga tidak ragu-ragu karena saya ini PLTA Sintel, tapi jabatan saya asisten pengawasan. Kalau ada memang dari para ada daripada insan adiaksa yang bermain-main apapun itu, silakan laporkan ke saya langsung selaku asisten pengawasan. Berhadapan sama Ayu. Iya. Ini Ayu ini jaksa apa hakim? Loh, ini kan istilahnya kalau tugas fungsi daripada asisten pengawasan itu adalah untuk melakukan pengawasan terhadap baik disiplin, baik integritas, baik kinerja di Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini. Jadi Ayu ini polisinya jaksa. Polisinya atau APIP lah ya, APIP, ya. aparat intern. Kalau di pemerintah daerah itu inspektorat, ya kan. Kalau di kepolisian itu Irwasda, tapi kalau kejaksaan itu asisten pengawasan. Asisten pengawasan. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih. Informasi baru-baru ini, Bidang Intelijen Kejati Bengkulu melakukan penyelamatan aset dan berhasil mengembalikan kerugian negara PT TLB, PLTU ya, soal sewa lahan. Pertanyaan pertamanya, berapa? Selanjutnya pertanyaan, berapa keuangan negara yang diselamatkan? Oh, itu sebenarnya hasil daripada operasi intelijen kita. Itu tanggal 30 November 2021, tetapi di Januari nih kemarin itu, kalau nggak salah Kamis kemarin itu tanggal berapa, memang kita berhasil dari target operasi intelijen kita tersebut, bahwa memang ada perselisihan antara BKSD, PT Pelindo, dan kemudian PT PLTU. Itu perselisihannya itu bahwa sebenarnya PT Pelindo melakukan perjanjian kerjasama dengan PT PLTU, di mana PT PLTU ini mensewa lahan dari PT Pelindo. Namun kemudian dalam perjanjian tersebut BKSDA menyatakan bahwa ini adalah tanah daripada konservasi yang milik BKSDA. Tetapi setelah diteliti bahwa hak pengelolaan lahan tersebut adalah memang itu termasuk konservasi daya alam, tetapi itu hak pengelolaannya itu di PT Pelindo. Sehingga kita luruskan karena kita jangan sampai kita istilahnya itu untuk kelancaran pembangunan itu sendiri, istilahnya kan kemudian karena sama-sama istilahnya pemerintah dan pemerintah kita mengamankan bahwa berdasarkan hak pengelolaan ini merupakan punya PT Pelindo, agar kemudian BKSDA lanjutkan untuk melakukan seperti rehab terhadap rehabilitasi atau pemulihan terhadap yang rusak-rusak yang tanaman di sana. Tapi untuk sewa menyewa tetap dilanjutkan karena sempat tertunda sewa menyewa itu sekitar 200 juta rupiah kayak gitu. Lahannya ini dimanfaatkan nggak? Iya, dimanfaatkan. Dia kan ada sistem PT PLTU perjanjian sewa menyewa. Karena ada BKSDA menyatakan ini lahannya, akhirnya PT PLTU tidak mau membayar lagi ke PT Pelindo. Nah, kita luruskan kemarin. Artinya permasalahan tanah ini nggak hanya soal aset negara dengan masyarakat, tapi ya, bisa jadi aset antara negara dengan negara. Iya. Baru tahu saya. Ya, itu intelijen, itu kejaksaan hadir bahwa fungsi intelijen itu salah satunya untuk mengamankan daripada kebijakan pembangunan dalam mengamankan aset. Gitu. Tugas fungsi. Jadi tugas fungsi kejaksaan ini tidak hanya selaku jaksa penuntut umum, tidak hanya situ saja, tetapi dalam bidang perdata tata usaha negara juga kita aset. Ini harus tahu masyarakat nih. Iya, masyarakat. Jaksa itu tidak hanya urusannya di pengadilan. Tidak hanya urusan pengadilan. Walaupun sebagai jaksa adalah salah satunya penuntut umum di negara Indonesia ini, penuntut umum adalah jaksa. Tetapi banyak kewenangan lain yang mungkin perlu kita informasikan, salah satunya tadi. Salah satunya tadi. Nah, ini yang menarik. Tugas lain jaksa sekarang. Iya. Saya dengar nih sekarang ya, di DPR RI beberapa waktu lalu dalam rapat paripurna mengesahkan perubahan Undang-Undang Kejaksaan dengan menambahkan sejumlah kewenangan baru
Salah satunya jaksa bisa menyadap. Macam enggak KPK aja yang nyadap nih sekarang. Iya. Tolong nomor saya disadap nggak? Iya. Benar itu ya? Benar bahwa undang-undang kejaksaan ya telah dilakukan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan dilakukan penambahan, berarti penambahan dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Salah satu adalah 2021. Salah satu adalah penambahan kewenangan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyadapan. Ya. Itu yang disadap hanya untuk kasus-kasus tertentu kah atau kayak gimana? Ya seperti adanya dugaan tindak pidana korupsi seperti itu. Apa fokus di korupsi saja atau untuk yang lain? Karena kewenangan kita kalau untuk melakukan penyidikan adalah di tindak pidana korupsi. Dan ya itu kita lakukan di sana. Yang mafia-mafia ini tadi disadap juga? Ya bisa kalau ada dugaan ininya kan. Kalaupun misalnya ketemu bahwa itu tindak pidana umum yang melakukan penyidikan, ya kita serahkan ke yang lembaga atau instansi yang berwenang. Ke Polri ya? Iya. Oke. Terus, nah ini selain sadap menyadap, ya, ternyata sekarang kejaksaan ada Jampitmil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Bagaimana kewenangan Jampitmil tersebut? Lah merambah militer pula jaksa. Wah, kerat nih yang gini. Tidak ngurusin ini, Pak. Militer juga dong. Iya. Benar ya? Benar. Jadi perlu kami informasikan bahwa ini adalah pengembangan organisasi kejaksaan itu sendiri dengan adanya peraturan Presiden nomor 15 tahun 2021 peraturan Presiden tentang Kejaksaan RI bahwa ada penambahan organisasi kejaksaan itu di bidang Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Yang tugas kewenangannya adalah untuk melakukan perkara-perkara koneksitas. Koneksitas misalnya bidang pidana umum maupun pidana khusus. Pidana khusus, oke. Yang koneksitas ini misalnya yang memang pelakunya itu pidana militer. Misalnya yang militer. Urusan militer. Iya. Tapi itu terpisahkah atau masih di lingkungan ini? Enggak, itu masih di lingkungan kejaksaan. Kalau kayak MA kan ada apa hakim militernya atau ini. Iya. Kejagung itu. Kejagung iya. Jadi nambah organisasi seperti Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Perdata Tata Usaha dan Jampitmil. Aktornya, pelakunya nanti, jaksanya nanti itu harus dari militer atau kayak gimana? Enggak dari juga. Ini juga ya penyidiknya. Jadi kita diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, untuk melakukan penuntutan yang perkara-perkara koneksitas ini. Ya kan kalau masalah militer ini kan ada kekhususan yuk. Iya. Kalau misalkan kayak apa Polri, kejaksaan itu kan ya sama kalau ada kasus apa ini dia bersidang tetap kayak sipil pidana gitu kan, umum. Pidana umum. Sipil. Nah ini kan militer kekhususan. Iya kekhususan. Tapi itu kan kalau yang ini tetap ini kan JPU penuntutan penyidikan dilakukan oleh kejaksaan. Tapi kalau hakimnya hakim militer. Hakimnya hakim militer tetap di ini ya. Iya. Tapi yang ini tadi tetap, di bawah Kejaksaan Agung itu. Iya. Dari 34 provinsi hanya yang ada ininya itu yang ada Aspitmil gitu, asisten pidana militer itu sudah 22 provinsi, tapi akan segera terbentuk asistennya. Karena kalau Bengkulu menginduk di Palembang. Masih menginduk Palembang. Palembang Sumatera Selatan. Nanti kedepannya juga bakal ini. Tapi sejajar dengan artinya dia Intel atau ini sejajar itu. Khusus ini yang udah ada misalnya yang akan dibentuk asistennya itu yang mereka sudah ada ininya itu sih pengadilan militernya ya. Oke. Nah ini pertanyaan pamungkas nih. Informasi yang kita dapat bidang intelijen Kejati Bengkulu sedang melirik dan menyelidiki sejumlah dugaan korupsi di Provinsi Bengkulu. Udah ada yang mendekati. Mendekati. Ya. Biar kami media nih heboh. Ada beberapa memang kita lakukan pool data, pool bucket karena
itu dari laporan-laporan masyarakat gitu kan. Ya harus kan namanya laporan masyarakat terhadap adanya dugaan kan perlu kita tindak lanjuti. Tapi nanti kita kan lagi proses. Kalaupun memang misalnya kita itu memang berdasarkan hasil dari Poldata Polbaket kita ada temukan indikasi korupsi, udah pasti kita lakukan ke tahap selanjutnya. Tetapi kalau memang tidak ditemukan indikasi ya terpaksa kita hentikan. Gitu. Itu jawaban formal itu yuk. Semua orang juga tahu kalau itu. Ya, memang cuma pertanyaannya tahun ini ada yang heboh nggak ini? Oh, nanti kita tunggu. Kalaupun memang ada heboh, nanti pasti kita akan sampaikan ke semua media. Ada nih, yuk. Ini belum tahu, tetapi kita ini yang dengerin nih yang punya kebijakan lagi sport jantung mereka. Iya, jangan sport jantung lah, kalau nggak salah ngapain sport jantung kan? Oh itu ya. Kalau nggak salah ngapain? Yang pasti kalau ada pun informasi atau adanya ini akan kita tindak lanjuti. Berinformasi. Ya, ada informasi, ada laporan pengaduan, pasti kita akan tindak lanjuti. Saya penasaran sama udah ada belum yang ditangani jadi tersangka ini? Karena kalau kita intelijen itu kan masih istilahnya Poldata Polbaket untuk menemukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Beda dengan proses pro justisia. Kalau justisia itu udah proses penyidikan. Memang untuk mencari alat bukti dan menemukan siapa tersangkanya. Kalau di ini, jadi memang kadang-kadang masyarakat itu tidak paham penyidikan, penuntutan, apa yang ininya. Taunya heboh aja. Taunya heboh. Setiap adanya misalnya informasi aja itu sudah nggak semudah itu kita dalam penanganan perkara korupsi untuk menemukan siapa tersangkanya, itu tidak semudah itu. Kita harus benar-benar jangan sampai kita salah menetapkan tersangka, jangan sampai kita salah istilahnya itu terhadap penanganan. Kita berusaha bahwa kita dalam penanganan perkara terutama korupsi itu memang secara profesional dan akuntabilitas. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Balik ke mafia tadi, terakhir ya. Sejauh ini yang sudah dijalankan oleh Kejati, bakal ada nggak mafia yang jadi tersangka? Kan kita tinggal menunggu informasi dari masyarakat. Kalau belum adanya mafia, gimana? Kita menanganinya. Iya. Yakin nggak ada yang ini? Iya, kalau ada kita tetap tindak lanjuti. Kalian tidak usah khawatir, kita akan tindak lanjuti dan kita sampaikan kepada media kalau memang ada mafia tanah, ada mafia-mafia yang lain gitu. Coba lah ngasih jawaban itu. Ada Ben. Tersangka. Ini kita menunggu, makanya saya kami himbau ke masyarakat apabila ada informasi ya silakan laporkan, siapa tahu itu merupakan jalan kami untuk membuka pintu. Ya. Oke. Ingat ya hotline-nya. Hotline-nya. Bisa dibaca di bawah ini. Bisa di ini. Itu apa yang sedang heboh soal mafia tadi. Saya pikir mafia itu ada di sana-sana aja. Rupanya ada mafia tanah. Ini ngeruknya sampai berapa itu? Oh iya, satu lagi tadi. Berapa yang sudah diselamatkan keuangan negaranya? Yang mana? 200-an tadi. Yang mana? Yang Pelindo? Iya. Berapa itu yuk? 200 juta. 200 juta? Sekitar 200-an. Jatahku ada tak? Itu langsung disetor ke PT Pelindo. PT Pelindo bersetor ke kas negara. Setor ke kantong aku. Janganlah korupsi situ. Oke. Itu tadi bahasan kita menarik karena mudah-mudahan ya aset negara ya. Iya. Karena aset negara ya itu dimiliki negara untuk sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi silakan ayo kalau ada mau imbauan atau pesan untuk masyarakat dan soal yang kita bahas tadi. Oke. Saya tetap mengulangi lagi menghimbau bahwa kalau ada mengetahui masyarakat atau siapa saja adanya mafia tanah, mafia bandara maupun masalah pupuk yang berindikasi merugikan masyarakat sendiri maupun negara maupun pemerintah provinsi, silakan lapor ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Oke, itu imbauannya. Ditunggu laporan dari masyarakat ya. Informasi-informasi berharga. Mudah-mudahan kita dukung Kejati ini ya, kita dukung terus memberantas mafia-mafia. Berapa tadi ada 4? Enggak salah, entah mafia lainnya juga. Iya. Dukung terus Kejati. Mafia Covid.
tambah mafia COVID ya. Ya, saya usul mafia COVID ya tadi. Iya. Soalnya saya belum swab yang kedua. Iya. Bisa berangkat enggak? Belum bisa ya. Mudah-mudahan Kejati, Bengkulu semua sehat selalu ya. Amin, amin, Terhindar dari amin. COVID. Iya. Soalnya saya pernah berapa kali ke sini lockdown di sini. Mudah-mudahan kita jangan ada lagi ya. lockdown lagi ya. Jangan ada lockdown lagi. Jangan ada lockdown lagi. COVID semakin tidak ada, terutama di Bengkulu. Dan yang terpenting manggilnya Benny atau apa ya, Mas Benny, bukan orang Jawa ya Mas. Udah Benny. Kita semua sehat selalu. Ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dan membangun bersama Provinsi Bengkulu. Ya, Sehat udah terus Benny juga, ya. yuk. Ayo ini Ambon ya. Artis Kejati Bengkulu dari dulu. Ya. Jadi saya dari tadi sengaja nggak mengungkap profil beliau. Karena apa? Orang Bengkulu lah tahu galau siapa ini. Jadi hilang sebentar balik lagi, Ben. Balik lagi ya. Hilang sebentar Balik kandang, balik lagi, ya. balik kandang lagi. Balik kandang lagi. Jadi Gua sempat- stok lama. Stok lama? Apa tuh stok lama? Jabatan baru apa tidak Jabatan tahu baru. ya? Orang baru stok lama. Orang baru stok lama. Oke, semangat terus yuk, jaga kesehatan. Amin, Salam semoga sehat buat ya. Kejati dan Iya. seluruh jajaran di Kejati ya, semangat terus. Sehat yang penting ya, hindar dari COVID, dan kita dukung Kejati Bengkulu untuk memberantas mafia tadi. Banyak mafianya. Banyak mafia ya. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan cacamnya.